Selamat malam, perkenalkan nama saya Donald Fendre Sirait dengan 2010204 dengan dosen pengampu Bapak Denny Nursiruan MSc pada mata kuliah Masyarakat Cerdas. Nah, di sini saya akan menjelaskan seminar progres saya dari kelompok B13 kampus Baru. Nah, bagian ini menampilkan proses observasi langsung di lapangan yang merupakan langkah penting dalam metodologi design thinking. Nah, jadi di sini ada beberapa gambar, ada kegiatan observasi yang kami lakukan. Yang pertama, pembahasan permasalahan dengan Kelurahan Kampung Baru, yang dimana gambar ini menunjukkan diskusi antara tim proyek dan pihak kelurahan. Nah, jadi diskusi ini penting sebagai tahap pengumpulan informasi langsung mengenai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di daerah tersebut, seperti banjir, jalan becek, dan sampah berserakan. Nah, jadi pendekatan kami ini memegang peran penting dalam memastikan bahwa solusi yang dirancang relevan dan sesuai kebutuhan lapangan. Yang kedua, foto bersama dengan Ibu RT, yang dimana untuk mempresentasikan kolaborasi atau komunikasi langsung dengan masyarakat, khususnya pada 2 RT. Jadi melalui diskusi ini, informasi tentang kondisi sosial, kebiasaan masyarakat, perspektif mereka terhadap permasalahan lingkungan di Kampung Baru diperoleh secara lebih mendalam. Jadi pendekatan ini aspek empati dalam proses, jadi sehingga solusi yang diusulkan benar-benar mempertimbangkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, yang ketiga itu ada pengamatan jalan yang becek karena hujan. Lalu yang keempat ada dermaga dengan sampah berserakan dan daun-daun keringan. Jadi pengumpulan data melalui observasi tentu ini menjadi fondasi penting untuk memahami kondisi aktual di lapangan ataupun di Kampung Baru, sehingga solusi yang dirancang benar-benar sesuai dengan situasi nyata yang dihadapi masyarakat. Nah, ini merupakan desain thinking yang dimulai pada awal tanggal 19 September. Nah, jadi berdasarkan hasil observasi dan diskusi lapangan, mengidentifikasi topik utama yang menjadi perhatian, yaitu fenomena hujan dan dampaknya pada lingkungan dan aktivitas masyarakat. Jadi data tersebut kemudian dianalisis untuk menentukan akar permasalahan yang lebih spesifik, seperti banjir, tanah longsor, jalan licin, dan meningkatnya risiko penyakit. Jadi ini saya mendapatkan kategori cuaca atau hujan. Nah, jadi di sini ada beberapa sketsa dari setiap anggota kelompok, dari kategori barang atau sampah, kategori tempat, dermaga, tumbuhan, pohon, kategori kendaraan, pongpong, hewan, ayam, kategori kerja, dan nah, ini ada sketsa pilihan final. Jadi hasil akhir dari proses desain ini sketsa inovatif sebuah sistem talang hujan dan dirancang untuk memanfaatkan air hujan secara optimal. Jadi sini ada beberapa komponen utama. Yang pertama itu talang hujan. Nah, itu fungsinya sebagai alat penampung air hujan dari atap bangunan atau area yang diharapkan. Talang ini dirancang secara khusus agar mampu menampung air dalam jumlah besar dan terhindar dari. Lalu ada pipa penyaring, lalu situ ada tangki air, sumur resapan, dan bisa kita lihat selebihnya ada lubang pembersihan, pipa untuk material, keran buka atau tutup, dan bak penampung, pipa pembuangan. Nah, sini ada state of the art yang dimana itu perbedaan antara inovasi sebelumnya dan inovasi yang dikembangkan dalam proyek ini.
Nah, jadi inovasi sebelumnya sistem penampungan air hujan yang diterapkan cukup sederhana, hanya berupa drum atau bak plastik untuk menampung air secara langsung tanpa penyaringan atau pengelolaan kualitas air. Jadi keberhasilan sistem ini terbatas dan berpotensi menimbulkan masalah baru seperti pencemaran air atau penampakan penumpukan kotoran. Jadi inovasi yang saya ini menggunakan sistem yang lebih maju dan ramah lingkungan karena ada filter atau saringan material dan debu. Lalu bisa memanfaatkan tanah sebagai sumber serat. Jadi perbedaan utamanya terletak pada peningkatan aspek berkelanjutan, efisiensi, serta penambahan fitur pelayanan agar pengelolaan air hujan menjadi lebih aman, higienis, dan berfungsi secara optimal. Nah, di sini ada prototipe digital. Ya, lihat seperti gambar yang sebelumnya. Dan untuk prototipe nyatanya seperti ini, kurang lebih seperti inilah. Mungkin kurang bagus, tapi tidak apa-apa. Nah, di sini ada user testing. Saya bersama 2 orang remaja kampung baru, di mana saya memperkenalkan prototipe digital saya kepada 2 orang remaja ini, dan mereka memberikan saran dan komentar. Nah, jadi tabel resume. Jadi usernya yang pertama ada Ricky. Di sini saran atau komentarnya tidak ada, jadi sepertinya seperti pujian. Ya, bilang seperti ini, menurut saya gambarnya jelas dan mudah sekali dimengerti. Bahkan untuk saya yang awal, saya jadi punya bayangan jelas cara kerjanya. Dikarenakan adanya label untuk setiap bagian, dan untuk user kedua itu ada Brian. Sama mungkin seperti pujian. Jadi desain ini luar biasa bang. Saya sangat mengapresiasi adanya pipa untuk material dan debu. Ini adalah komponen kunci untuk memastikan air masuk tangki lebih bersih. Lalu juga karena ada sumur resapan, jadi air yang meluap tidak terlalu sia-sia ke selokan, melainkan kembali ke tanah untuk menjaga ketersediaan air tanah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan ya, seminar progres kali ini. Jika ada kesalahan kata, kami mohon sekian dan terima kasih.